Nasihat dari seorang mursyid kamil mukamil, salah satunya yang mulia Parsyabanom, sangat penting untuk didengar dan diamalkan. Karena beliau adalah tangan kanannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berperan sebagai pewaris ajaran Nabi untuk membimbing muridnya dalam ibadah syariat dan hakikat. Mursyid akan menyampaikan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tuntunan yang mulia baginda Rasulullah SAW dan membantu muridnya untuk merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hatinya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap manusia termasuk saya pribadi pada umumnya pasti pernah mengalami dan memiliki rasa sombong, entah itu disengaja atau tidak. Bahkan sikap sombong pada sebagian manusia sudah menjadi tabiat dan mendarah daging, sehingga ketika ia tidak berlaku sombong, maka hidupnya tidak akan pernah merasa puas. Bahkan orang sombong itu hidupnya akan sulit dinasihati. Perlu diketahui, sesungguhnya nasihat itu hanya bermanfaat bagi orang yang memiliki akal sehat dan menerimanya dengan hatinya. Dan juga nasihat itu hanya berlaku bagi orang pilihan, yaitu bagi orang yang tidak memiliki sifat sombong. Karena umumnya manusia itu kalau dipuja, dipuji, dihormati, dan dimuliakan, mereka akan senang. Tapi tidak semua orang akan senang kalau dinasihati dan diingatkan dari kesalahannya. Al-Quran telah mengingatkan kita tentang larangan berlaku sombong, karena sejatinya kesombongan sesama makhluk hanyalah ilusi dan fata morgana. Seperti pepatah yang menyebutkan, di atas langit masih ada langit, dan seterusnya. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan berlagak sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus langit, dan engkau tidak akan dapat menyamai setinggi gunung-gunung. Al-Quran sangat pantas menganalogikan kesombongan makhluk yang bernama manusia dengan makhluk yang bernama bumi dan gunung-gunung, sehingga manusia yang berakal dibandingkan dengan gunung yang tidak berakal saja tidak akan pernah bisa menyamainya secara fisik. Saudaraku, menerima nasihat itu merupakan bagian dari syariat dan ibadah. Hal ini sesuai dengan hadis yang mulia baginda Rasulullah SAW yang berbunyi, agama adalah nasihat. Menerima nasihat yang baik akan mendapatkan pahala, bahkan hanya dengan mendengarkan saja sudah merupakan nilai ibadah. Oleh karena itu, kita jangan bosan-bosan untuk menerima, mendengarkan, dan menyampaikan nasihat baik, agar hidup kita selalu berada dalam jalan kebenaran. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, surat Al-Ashr ayat 1-3. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Nasihat dari seorang mursyid kamil mukamil, salah satunya yang mulia Parsyabanom, sangat penting untuk didengar dan diamalkan. Karena beliau adalah tangan kanannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berperan sebagai pewaris ajaran Nabi untuk membimbing muridnya dalam ibadah syariat dan hakikat. Mursyid akan menyampaikan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tuntunan yang mulia baginda Rasulullah SAW dan membantu muridnya untuk merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hatinya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita simak nasihatnya Mursyid Agung TKN Pondok Pesantren Suryalaya yang mulia Parsyabanom. Dan nasihat ini sangat layak untuk dijadikan bahan renungan kita dan amalan kita dalam kehidupan sehari-hari. Di antara nasihat beliau adalah 1. Manusia mendapatkan kebahagiaan itu harus mengalami dulu musibah. Maka perbanyaklah dzikir, sebagaimana dalam doa Nabi Yunus, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang artinya,
Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang dolim. 2. Merasa diri penuh dosa jangan hanya di bibir saja. Jika merasa bersalah tetapi tidak mau berusaha meninggalkan kesalahan tersebut, itu dinamakan kemunafikan. Mendolimi diri sendiri adalah sikap orang yang tidak ingin berubah. Maka bersegeralah untuk bertobat dan berhenti dari dosa. 3. Jadikanlah malam hari sebagai waktu untuk melakukan perjalanan spiritual atau Isra dan mendekatkan diri atau taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat malam yang sunyi, hati biasanya lebih khusyuk dalam beribadah. 4. Kosongkan pikiran dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika beribadah. Jika tidak fokus, maka hal itu akan menghalangi kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Jika ada yang menyalahkan kita, jangan diladeni. Namun jangan pula ikut-ikutan menyalahkan mereka. Diam dan bersikap bijak adalah pilihan terbaik. 6. Jika ada yang menghina kita, jangan balas hinaan tersebut. Rasulullah SAW mengajarkan untuk bersabar dan tidak membalas keburukan dengan keburukan, melainkan dengan kebaikan. 7. Lakukan dzikir yang dalam, di mana hati hanya terfokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa terganggu oleh pikiran lain. Dzikir khofi adalah dzikir dalam hati yang hanya dihadirkan untuk Allah semata. 8. Saat melakukan dzikir berjamaah, hendaknya suara dzikir teratur dan seirama. Ketertiban dalam dzikir memperkuat energi spiritual jamaah dan lebih tepat sasarannya. 9. Saat berzikir, jangan terlalu banyak berpikir. Namun jika terlanjur banyak berpikir, maka perbanyaklah dzikir untuk kembali menenangkan pikiran. 10. Jangan merasa pandai, tetapi belajarlah untuk pandai merasa. Artinya, rendah hati dalam ilmu dan selalu introspeksi diri adalah sifat yang lebih mulia daripada sekedar merasa pintar. 11. Menjadi orang yang penting itu baik, tetapi menjadi orang yang baik jauh lebih penting. Kehormatan sejati ada pada akhlak dan kebajikan yang kita lakukan. Itulah nasihat penting dari guru agung kita yang mulia Pak Syabanom. Semoga kita semua ikhwan akhwat TKN Pondok Pesantren Suryalaya dan para pencinta Abah Anom diberikan kekuatan dan kemampuan untuk mengamalkan semua perintah dan nasihatnya dalam kehidupan kita sehari-hari dengan wasilah, bimbingan, barokah dan karomahnya yang mulia Pak Syabanom.